Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Malam ini malam tahun baru satu Muharram ya. Ya sebetulnya ini malam yang membahagiakan, karena insya Allah di masa mendatang nanti itu matahari bersinar terang. Kalau dari hijriahnya sekarang ya, mulai udah mulai naik, tapi nanti puncaknya nanti 2025 seperti yang dikatakan oleh Rogo Warsito dalam sengkolanya Pandawa Mulat Sirnaning Pengantin. 2025 adalah masa robohnya kezaliman, sehingga dimulailah zaman keadilan dan kemakmuran. Oke teman-teman, kita akan membahas masalah kuis kemarin. Kenapa saya jadikan 2 season? Karena memberi waktu kepada teman-teman untuk menjawab, walaupun mungkin jawabannya tidak langsung di komen, tapi juga menjawab dalam hati. Silakan, boleh, tapi tetap ada waktunya untuk menjawab. Kalau pertanyaan itu jawabannya tidak dikasih waktu, kan otomatis kan masa saya tanyakan, saya lemparkan kuis saya jawab sendiri, kan enggak. Kan lucu, teman-teman kan harus jawab dulu gitu. Nah, sebetulnya kalau jawabannya itu ya, itu langsung teman-teman waktu saya tanya itu tentang bagaimana pilihannya, tentang jalan yang banyak binatang buas, terus jalanan yang jalanan yang licin, kemudian yang ketiga itu menaiki tebing curam dan menuruni jurang terjal, kemudian yang keempat itu jalanannya jauh dan banyak durinya. Itu kalau teman-teman langsung saya milih ini, itu artinya teman-teman mungkin agak tergesa-gesa, karena itu adalah gambaran sikap hidup kita di dalam menghadapi kisah perjalanan hidup kita di dunia ini. Jadi kalau teman-teman tergesa-gesa menjawab, itu kurang pertimbangan ya. Terus kemudian kalau teman-teman enggan menjawab, pokoknya malas, pilihannya kok nggak enak semua ya gitu, artinya teman-teman juga skeptis itu namanya. Karena hidup itu harus optimis, seberapa berat pun kita harus optimis gitu. Jadi husnudzon sama takdirnya Allah, memang Allah tuh menakdirkan hidup ini berat, semua pilihan itu sulit gitu. Jadi teman harus menjawab. Kalau skeptis nggak menjawab ya namanya juga nggak bakal mencapai tujuan gitu. Kalau kita takut dengan yang akan kita hadapi ini, ya kita nggak akan dapat memperoleh apa yang kita inginkan itu. Jadi anak panah itu harus dilepaskan sehingga sampai sasaran, walaupun sasarannya itu nggak selalu di lingkaran yang pertama, mungkin lingkaran kedua, ketiga, itu semua ada nilainya gitu, dan hasil itu tergantung Allah. Jadi yang benar anak panah itu dilepaskan, bukan busur panah. Kalau busur panah itu Ahmad Dhani bikin syairnya itu nggak nanya-nanya orang yang ngerti. Kalau lepaskan busur panah ke jantung hatiku lah, itu busur panah dilepaskan ke jantung hati, itu busur panah ya dipukulkan. Kadang itu di TV itu banyak kelucuan-kelucuan gitu, orang-orang yang sekaliber itu bikin syair itu masih ya mungkin terlalu sombong gitu, jadi nggak nanya-nanya gitu. Jadi bahasa Indonesianya jadi kalang kabut, salah gitu ya. Banyak aku lihat itu penyiar-penyiar TV juga itu kadang bahasanya juga masih salah, antara kata benda dan kata sifat itu dicampur gitu. Gitu. Oke, kembali ke tadi gitu. Jadi ketika kita sudah yang betul adalah kita ragu sebentar untuk memikirkan mana itu yang akan kita pilih, yang kita senangi, kemudian kita menjawab, dan jawaban itu keempat-empatnya benar, karena itu adalah pilihan hidup gitu.
Yang salah adalah ketika kita sudah memilih salah satu dari keempat itu, tapi sikap kita itu tidak konsisten. Gitu, misalnya ada orang yang milihnya nomor 1, nggak tahu kegagalan atau apa, dia milih, wah saya pilih yang binatang buas, mungkin biar kelihatan keren kan. Apakah itu asli keinginannya atau bagaimana, tapi sikap hidupnya seterusnya itu tidak menggambarkan, tidak mencerminkan apa yang telah dia pilih gitu loh. Jadi dia memilih binatang buas, tapi dia orangnya nggak fight gitu loh, nyantai. Mana ada bertarung dengan binatang buas kok nyantai, tidur dulu santai dulu istirahat dulu, nggak ada. Binatang buas sekali kamu masuk start langsung gitu, nggak ada istirahatnya sampai binatangnya mati. Kita istirahatnya setelah sampai tujuan. Itu memang singkat tapi resikonya tinggi dan harus mati-matian, all out. Nah, gitu. Sikapnya seperti itu. Dalam hidup ini orang yang punya sikap seperti itu dan dia konsisten, dia akan sukses duluan karena dia benar-benar fight gitu ya. Mungkin tidak tidur gitu ya, siang malam dia berjuang nggak tidur dan akhirnya memperoleh kemenangan gemilang gitu. Jadi yang salah nanti sikap kita sesudahnya, sesudah memilih itu. Nah, gitu. Yang kedua itu jalannya licin. Jadi yang diperlukan bukan fight, bukan mati-matian, enggak. Malah santai, harus santai. Orang di jalan licin itu, yang milih jalan licin, dia nggak boleh tegang, dia harus santai. Karena yang dia lalui ini licin. Dia ibaratnya kamu berjalan di es, yang kamu pakai ice skate gitu. Terus kamu sepatu roda roller blade itu, kamu itu tetap berjalannya santai kan, ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri gitu kan. Orang kalau pakai sepatu roda santai, nggak boleh tegang, justru kalau tegang malah jatuh. Beda sikap orang gitu. Ada orang yang karena dia punya pembawaan bahwa dia itu santai, serius tapi santai gitu. Jadi dia suksesnya di situ, dia kalau dia santai karena dia berhasil, karena dia memilih bidang yang membutuhkan kelincahan. Nah itu orang yang berjalan di tempat yang licin. Mungkin orang yang tegang, dia takut sekali jalan di tempat yang licin, takut sekali, pasti jatuh karena dia orangnya tegang gitu. Jadi faknya dia mungkin di nomor 1 apa nomor 3. Nah ini nanti yang akan kita bahas yang nomor 3. Nomor 3 itu tipe-tipe rock climber, jadi cliffhanger gitu. Jadi orang-orang dari pecinta alam atau apa gitu, jadi pemanjat tebing. Dia itu jadi sikap dari itu kan hampir mirip nomor 1, cuman dia itu ya sama, taruhannya nyawa, kalau jatuh kan mati gitu. Dia harus benar-benar konsentrasi tinggi dalam memanjat itu. Tapi dia posisinya itu dia enggak istilahnya orang panjat tebing masih sempat lah noleh-noleh gitu, melihat ke bawah, ke atas, ke bawah gitu, masih melihat suasana, masih bisa. Jadi dia harus konsentrasi penuh, tapi dia tetap bisa lah, ibaratnya masih enggak all out bener kayak nomor 1 gitu. Itu yang tipe pemanjat tebing dan penurun jurang terjal itu. Jadi dan dia nggak boleh kayak nomor 2 tadi, dia nyantai nolah-nolah celengan sedikit, nggak boleh gitu. Dia manjat tebing bener-bener harus hati-hati lihatnya gitu. Nanti kalau yang dia injak tuh licin, dia harus tahu. Yang dia injak itu mungkin kerikil yang rapuh, dia harus tahu. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah jalan yang licin, jalan yang banyak durinya. Nah posisi jalan yang banyak durinya ini tidak dibutuhkan all out. Bahkan orang ini harusnya jangan tegang. Kalau tegang nanti kena duri terus gitu. Santai, singkirin duri, jalan, singkirin duri, jalan. Capek istirahat, tapi jangan tidur karena jalannya panjang. Kalau jalannya panjang, tetap istirahat secukupnya, jalan lagi, istirahat secukupnya, jalan-jalan, nggak boleh berhenti gitu. Karena jalannya panjang. Kalau nomor 1 tadi nggak boleh berhenti karena musuhnya
binatang buas. Kalau yang ini nggak boleh berhenti karena jalannya panjang. Jadi harus jalan terus istiqomah. Lah ini. Jadi orang yang memilih nomor 4 itu nggak boleh tergesa-gesa gitu. Kalau tergesa-gesa ya gobras, kena duri semua, berdarah-darah seluruh badannya gitu. Kalau nggak hati-hati kena duri semua gitu. Jadi ada orang yang pilihannya nomor 4 tapi tergesa-gesa, kesusu nek cara Jawa gigi mongso. Kayak orang kalau pengen kaya, ayo cepat harus kaya. Ini saya ini jualan ini harus cepat kaya. Ini belum apaan udah ngambil karyawan banyak. Jadi karena tergesa-gesa pengen cepat kaya gitu, enggak pelan-pelan gitu, dijalanin dulu, dijiwai dulu, bosnya dulu yang ngerasain harusnya susahnya orang jualan ini, kendalanya apa dan sebagainya. Baru setelah itu ngambil karyawan dia sudah menguasai keadaan. Tapi sementara dia sendiri belum menguasai keadaan sudah ngambil karyawan banyak gitu kan. Kan jadi pengen cepat-cepat kaya. Bahkan punya uang sedikit, wah ini kelamaan belikan itu jackpot, belikan apa nomor lotre lah biar cepat kaya, buat judi ya kan. Jadi nggak bisa seperti itu kan gitu. Kalau orang jalannya panjang itu harus setahap demi setahap, nggak boleh tergesa-gesa kayak binatang buas, harus cepat, kecepatan tinggi, jangan kalah cepat itu kalau binatang buas. Des gitu. Nah, kalau yang panjang dan berduri harus santai. Kalau orangnya tipenya kemerungsung ya, kemerungsung itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya orang itu kayak tegang banget gitu loh, kemerungsung lah. Itu nggak bisa. Dia malah nanti sering kena duri. Harus santai gitu, mencapai tujuan. Oke teman-teman, tak elaborasi lagi. Ya, jadi ini insya Allah orang yang kita idolakan selama ini itu sudah mencapai di Kubah, tempat idolanya, tempat apa yang diimpikan itu adalah Khulafaur Rasyidin gitu. Jadi Khulafaur Rasyidin itu memilih jalan yang berbeda dari Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu punya jalan yang berbeda. Nah, dan mereka keempat-empatnya nyampe ke Kubah ini. Tapi itu ya teman-teman, ini interpretasi saya ya, jangan dianggap ini satu kebenaran gitu. Tapi saya cuman pernah dapat ini apa namanya, bedean ini itu dari kakak saya yang dibedai dari gurunya orang Banten gitu. Tapi enggak, saya mendengarnya enggak komplit, jadi saya elaborasi sendiri. Jadi saya tahunya kalau ya itu tadi, insya Allah. Tapi ini memang seperti itu. Jadi yang nomor 1 itu jalan yang ditempuh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu contohnya kalau pada saat Rasulullah hijrah, itu beliau itu menggantikan tidurnya Rasulullah di ranjang. Jadi itu nyawa taruhannya gitu kan. Gitu. Nah, posisi seperti itu memang ya fight gitu, pasrah betul harus. Jangan ragu sedikit pun. Gitu, itu syaratnya begitu. Tapi manusia kan boleh, tidak harus sama seperti itu juga. Ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar itu. Ketika hijrah dia menyerahkan seluruh hartanya semua. Loh, kok kamu bawa semua Abu Bakar hartamu? Kok kamu serahkan semua? Iya, aku sudah, itu Rasulullah sudah meninggalkan istri dan anakku itu Allah dan Rasulnya. Oh iya, ya kan? Itulah Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar enggak panas hati. Wah, Abu Bakar seluruh hartanya, saya juga mau. Lah, enggak seperti itu. Allah tuh justru lebih menerima kejujuran. Kita beribadah itu harus sesuai kemampuan dan kondisi kita. Gitu. Jadi bukan mau balapan gitu, unggul-unggulan, itu nanti kan demi manusia. Kalau demi Allah harus sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Sayyidina Umar mengatakan separuh harta saya ya Rasul. Itu sempat ada dalam satu riwayat itu dikatakan, kok kamu enggak seluruh hartamu seperti Abu Bakar? Oh, istriku enggak seperti istrinya Abu Bakar gitu. Kan gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu itu. Kalau kita nekat bisa jadi malah kita itu kontraproduktif gitu. Kita tahu kan sempat ada riwayat juga itu, Mu'ad siapa tuh ya, waktu bertamu itu wah Sayyidina Umar dilempar piring itu sama istrinya itu loh. Kok enggak kamu cerai aja Umar itu, istri seperti itu? Enggak dong, saya itu
baju saya yang nyucikan dia, makan saya yang masakin dia kan gitu Abu. Santai aja kan Siti Umar. Ya itulah. Jadi Sayyidina Umar itu berjalan di tebing jurang terjal. Nah, Sayyidina Abu Bakar tuh berjalan licin gitu. Makanya Sayyidina Abu Bakar tuh nggak seperti Umar yang keras gitu. Ayo, aku masuk Islam, siapa yang mau tidak terima silakan maju kan gitu. Keras seperti pemanjat tebing gitu. Nah, kalau Sayyidina Ali kan pada saat hijrah itu sama perempuan semua, yang laki cuma Sayyidina Ali. Kalian kalau masih sayang nyawa maju semua. Jangan satu-satu semua Sayyidina Ali. Oke. Lah kalau Sayyidina Abu Bakar kan enggak terlalu keberaniannya itu enggak seperti di expose kayak heroik gitu kayak Umar sama Ali, enggak. Abu Bakar tuh santai orangnya gitu, lebih cenderung kayak orang berjalan licin. Jadi dia orang pertama masuk Islam tapi tetap santai karena dia melawan tidak dengan okol, tapi dengan akal gitu ya. Jadi dia seperti berjalan licin santai gitu. Dia menghindar kanan, menghindar kiri, menghindar kanan, menghindar gitu. Jadi dia pinter berdagang sehingga dia bisa menggunakan hartanya untuk menyelamatkan Bilal dan sebagainya gitu kan. Jadi terus yang keempat ini berjalan jauh. Ini tipenya Sayyidina Utsman gitu. Sayyidina Utsman tidak terlalu menampakkan gitu. Karena dia santai aja. Jadi dia seorang yang ahli ibadah gitu. Yang pada satu riwayat dia itu semalam mengatamkan Quran 7 kali. Ya itu jangan di logika ya, itu pemampatan energi. Kalau dari fisika kuantum itu seperti itu. Jadi bukannya dia membacanya ya enggak gitu ya, membaca aja, cuman karena dia masuk dalam dimensi waktu yang berbeda kemudian jadi dia mungkin malam itu dia panjang tapi sebetulnya cuma semalam. Mungkin bisa panjangnya mengatapkan Quran 7 kali itu kalau tartil berapa hari gitulah kan gitu. Mungkin kalau tartil kan satu Quran 3 hari gitu kan. Jadi mungkin kalau 7 kali mengatapkan Quran berarti 21 hari lah. Nah itu dimampatkan oleh Allah dalam satu malam. Jadi itu fisika kuantum ini ya gitu. Kan banyak kisah-kisah seperti itu, orang yang kayak Hadratus saya Hasyim Asy'ari itu kan pernah gitu mimpi 3 malam ternyata itu dia ngaji 120 tahun gitu. Jadi tiap malam dia 40 tahun gitu, satu malam dimampatkan itu dia untuk belajar Kutubus Sitah. Kemudian malam kedua dia belajar Imam Mahbajab, Imam fikih 4 mazhab gitu. Kemudian yang ketiga itu tasawuf gitu ya. Itu dari Imam Al-Ghazali dan Ibnu Athaillah. Itu kalau yang saya baca itu, tapi saya bukan dari sumber primer, jadi mungkin kalau ada salah ya mohon maaf. Tapi kita itu cuma mengambil intisarinya aja ya gitu, pelajarannya aja gitu. Jadi waktu bisa dimanfaatkan. Jadi semua empat khulafaur rasyidun itu orang hebat gitu. Dan orang hebat tidak harus sama gitu kan gitu, tidak harus seragam. Memang Allah tuh memberi contoh, kalian tidak harus seperti Ali, kalian bisa seperti Abu Bakar, kalian tidak harus seperti Abu Bakar, kalian bisa seperti Umar, dan kalian tidak harus seperti Umar, kalian bisa seperti Utsman gitu. Dan Utsman itu pelan tapi pasti. Tahu nggak belakangan dia kan orang paling kaya, dan selain Abdurrahman bin Auf, Utsman tuh sumbangannya terhadap dunia Islam tuh, terhadap perjuangan luar biasa. Itu dari hasil yang istiqomah pelan. Jadi ya bisnis gitu pelan santai. Dan sumbangannya luar biasa kan gitu. Nah gitu. Jadi sampai ada sumur sampai sekarang itu kan sumbangannya Utsman yang radhiyallahu anhu dari membeli dari seorang Yahudi itu. Nah itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman milih nomor 1, tirulah Sayyidina Ali. Nah gitu loh. Pakai ilmu yang luar biasa, jadi ilmu gitu. Nah, tirulah Sayyidina Ali ya gitu. Jadi semua itu baik gitu. Kalau pengen milih nomor 4, ibadahmu yang kencang kayak Sayyidina Utsman tuh ibadahnya.
Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar tuh kalau nggak salah akhlakul karimahnya, kalau Sayyidina Umar tuh mahabbahnya. Kalau kalau salah tolong dibenarkan guys. Yang Abu Bakar dan Umar ini saya agak missing ini. Apakah yang keistimewaan mahabbahnya itu yang Abu Bakar atau Umar yang akhlakul karimahnya, atau yang Umar yang mahabbahnya, Abu Bakar yang akhlakul karimahnya. Tapi unsur itu ada semua, termasuk ilmu. Sayyidina Ali anak madidandul ini kata Rasulullah wa ali babuah. Bukan berarti yang lain nggak punya ilmu gitu, tapi dominasi ilmu ini Sayyidina Ali sangat luar biasa. Sampai ke khalifah Abu Bakar dan Umar pun Sayyidina Ali masih diandalkan gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit gitu. Dan itulah ya menghadapi binatang buas ya dengan ilmu gitu. Jadi bukan kenekatan aja tadi, belajar ilmu pun itu perlu benar-benar gigih. Menempuh ilmu tuh nggak bisa nyantai-nyantai, sama dengan melawan binatang buas gitu. Kalau kelamaan juga itu misalnya hafalannya hilang gitu, misalnya ngapalin Quran diselingiki ya hilang lagi gitu, harus tak ngapalin Quran misalnya berapa 2 tahun harus gitu, ibaratnya gitu. Nah itulah gambarannya binatang buas, itulah mencari ilmu itu gitu. Itu jadi kalau Abu Bakar tuh akhlakul karimahnya dari syitik kan, dia syitik gitu, akhlaknya mulia gitu, syitik. Bukan berarti yang lain nggak punya akhlak gitu, penekanannya gitu. Kalau Umar itu di makhabahnya, bagaimana dia itu begitu makhabahnya sama Rasulullah itu. Dan seperti sampai Rasulullah meninggal aja, siapa yang bilang Rasulullah meninggal tak tabas lehernya gitu kan. Nah, itu kan makhabahnya dia gitu, cintanya gitu terhadap itu. Jadi cintanya dia itu sampai pasukannya itu kalau berangkat perang dia itu nggak mau pulang, ibaratnya nunggu di luar Madinah itu, tidur di bawah pohon kurma gitu. Jadi mahabbahnya itu kuat banget, masya Allah gitu, masya Allah gitu. Jadi Abu Bakar ya, terus Umar, terus kemudian Sayyidina Utsman, dia itu ibadahnya luar biasa gitu ya, amalnya, sedekahnya, sholat sunnahnya, baca Qurannya, wes luar biasa gitu. Jadi ubudiahnya luar biasa. Jadi kalau kita 4 unsur tadi, teman-teman bisa milih gitu ya. Jadi teman-teman mau fokus di tolabul ilminya gitu, fokus di akhlakul karimahnya, fokus di makhabahnya, dan fokus di ibadahnya. Semuanya ini bukan punya ini nggak punya yang ini, semua punya, cuman fokusnya di situ. Jadi seperti orang itu ada yang dia itu ya dia sholat wajib segala macam, tapi dia fokus di misalnya di jihadnya gitu. Ada orang ada fokus di dermawannya gitu, dari sedekahnya, ada fokus di dia suka bergaul silaturahminya dan sebagainya. Tapi unsur-unsur yang wajib di dalam agama tetap dilaksanakan semua gitu kan, tapi menonjolnya itu. Jadi teman-teman tadi kembali ke kuis tadi adalah, kalau teman-teman milih yang nomor 1, tirulah Sayyidina Ali, jangan tiru Sayyidina Utsman gitu. Kalau teman-teman milih nomor 2, tirulah Sayyidina Abu Bakar, jangan tiru Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali atau Sayyidina Utsman. Demikian kalau teman-teman milih yang nomor 3, tebing curam jurang terjal, pilihlah Sayyidina Umar. Insya Allah nyampe di Kubah yang tempat diinginkan, diimpikan itu. Karena mereka semua sebagai contohnya, mereka sudah sampai semua. Mereka berhasil semua 4 tempat dengan caranya masing-masing itu. Jadi jangan sampai, jangan sekali-kali teman-teman itu memilih yang ini tapi yang dia jalani seperti yang lain gitu. Jadi kalau jadi dijiwai betul teman-teman saya itu sebetulnya bagaimana gitu, refleksi diri saya, tipe apa saya itu gitu. Kenali diri teman-teman, kemudian pilihlah jawaban sesuai dengan passion itu, kemudian jalani. Bas mau yang lain sukses duluan silakan, aku belakangan nggak apa-apa, aku milih nomor 4 gitu kan, sama aja nyampe. Nah, gitu kan. Jadi nggak usah ngelihat orang, lihat diri sendiri. Oke? Nah, itu jawaban dari kuis yang saya sampaikan kemarin. Ini penjabarannya, moga-moga bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau ada salah survei, saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Apalagi kalau menyebutkan hadis
hadis ini dari riwayat Bukhari Muslim, rawinya hadasana ini. Wah, saya kan bukan ustadz gitu, masa ngapalin yang sama dengan kita wajib. Oh, kalau ini tuh idgham bila guna ini faedah. Sebetulnya kalau kita mau ngajar ya begitu, tapi kalau kita mau baca Al-Quran ya nggak perlu, kita cuman harus tahu kalau nun ketemu ba itu bacanya M gitu. Jadi orang anbiya tapi ambiya gitu lah, dia tahu. Walaupun itu nggak tahu iklab, tapi kita tahu bacanya benar. Selesai kan? Lah sama dengan tadi. Karena ada yang tanya itu hadisnya itu dikatakan tuh referensinya yang jelas. Lah saya kan bukan ustadz, kalau kamu pengen kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas ya cari sendiri dong gitu referensinya, cari kan ada kata kuncinya, kalau di Google cari nanti. Terus kalau mungkin belajar di Google dianggap tabu ya, Google sebagai awal kompas pertama, kemudian cari sendiri referensinya di perpustakaan gitu dengan bantuan Google kan lebih cepat gitu lah gitu. Misalnya ini hadis tentang ini gitu kan, oh iya di Bukhari halaman sekian kan gitu kan, oh ini hadisnya sokeh gini-gini. Tapi kalau saya kan nggak seperti itu belajarnya, saya itu kelamaan, saya kan bukan mau ngajar agama gitu, mau saya pakai sendiri dan hikmahnya saya bagi kepada teman-teman yang mau menerima gitu ya gitu. Jadi kalau dari teman-teman kemarin juga ada yang itu yang apa, tolong dijelaskan juga kalau ada sumber dari ini nanti kan lah. Pokoknya itu ada gitu, kalau saya suruh nyari tak cari, tapi kan ongkosnya berapa? Saya kerja gitu, masa nyari lagi gitu referensinya itu. Tapi yang jelas ada, insya Allah gitu loh. Kita pernah baca kan, otomatis kita masih ingat, berarti ada gitu loh. Gitu. Kita nggak harus tahu persis nomor halamannya, nomor hadisnya kan nggak harus. Kalau Ustadz tadi Hidayat ya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, halaman sekian, ayat sekian gitu. Karena beliau ustadz kan gitu. Memang pekerjaannya di situ. Kalau saya jualan bakso, jualan mie ayam, masa sempat buka Bukhari Muslim. Oke. Jadi moga manfaat teman-teman. Jadi keempat penerjunan itu adalah analogi dari sikap hidup kita di dunia ini. Itu dalam menjalani, semoga sukses ya. Bukan berarti saya sudah sukses, tapi insya Allah kita semua berusaha untuk sukses. Sukses itu enggak harus 10 teman-teman. Kita kalau misalnya milih yang binatang buas, kita juga tidak diharuskan untuk persis seperti Sayyidina Ali, yang enggak gitu ya, setipe mengikuti jalannya gitu. Jadi mungkin nilai kita Sayyidina Ali 10, kita 6 gitu kan. Gitu kan, sudah lulus kan 6 itu. Nah, Sayyidina Umar begitu ya, kita ke Sayyidina Umar ya enggak bisa kita persis seperti mereka kan, enggak bisa seperti Abu Bakar, Umar ya, mereka kan generasi terbaik gitu. Tapi kita sudah niatan sungguh-sungguh, itu sudah dianggap sama gitu oleh Rasulullah sudah. Karena kita nggak mengenal Rasulullah, nggak kenal, kita nggak ada dalam bimbingan dia, sehingga ini pun sudah luar biasa, sudah membuat beliau menangis gitu, menganggap kita itu saudara. Oke, sampai di sini, moga-moga ini manfaat. Ini udah agak panjang gitu. Tapi nggak apa-apa, moga-moga manfaat ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam santi rahayu rarus sagung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.